Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Puji Tuhan, itu yang Ibu harapkan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Ibu minta salah satu di antara kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ketua kelas, silakan. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Ketua kelas. Sebelumnya Ibu akan mengabsen. Ernestina, hadir Ibu. Gorencia, hadir Ibu. Valentina, hadir Ibu. Maria, Hadir, Ibu. oke, jadi semua hadirkan. Ya, Ibu. Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, di sini Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Masih Apa itu? hidup dari Kingdom plantae atau yang disebut dengan dunia tumbuhan. Nah, pada dunia tumbuhan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tumbuhan lumut atau yang disebut dengan bryophyta. Yang kedua, tumbuhan paku atau yang disebut dengan pteridophyta. Yang ketiga itu tumbuhan berbiji atau yang disebut dengan spermatophyta. Anak-anak Ibu mau bertanya lagi, pernah tidak kalian melihat di dasar selokan itu ditumbuhi sesuatu yang berwarna hijau? Nah, Kira-kira anak-anak tahu tidak apa itu? tumbuhan lumut. Nah, itu adalah tumbuhan lumut. Jadi, materi kita pada hari ini adalah tumbuhan lumut atau yang disebut dengan bryophyta. Tujuan kita mempelajari tumbuhan lumut, yang pertama untuk mengetahui apa itu tumbuhan lumut. Yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Yang ketiga, untuk mengetahui klasifikasi pada tumbuhan lumut. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui peranan lumut bagi kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita masuk bagian yang pertama, yaitu pengertian. Anak-anak ada yang tahu apa itu tumbuhan lumut? Tahu. Oke, silakan. Tumbuhan lumut adalah Iya. Tumbuhan lumut adalah sejenis tumbuhan yang biasa hidup di tempat yang basah dan lembab. Oke, mari kita berikan aplaus kepada Gorencia. Nah, seperti yang dikatakan oleh teman kalian bahwa tumbuhan lumut itu adalah tumbuhan yang biasanya hidup di tempat yang lembab dan basah. Jadi, tumbuhan lumut itu adalah tumbuhan yang tidak mempunyai akar dan daun sejati, namun dapat menyerap unsur hara dan fotosintesis. Kenapa tumbuhan lumut itu dapat menyerap unsur hara dan fotosintesis? Karena pada tumbuhan lumut itu bersifat autotrof. Ada yang tahu apa itu autotrof? Ada. Autotrof itu dapat membuat makanan sendiri. Nah, autotrof yang artinya dapat membuat makanan sendiri. Jadi pada tumbuhan lumut itu ia mampu membuat makanan sendiri dengan bantuan energi seperti cahaya matahari. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Ada yang tahu ciri-ciri dari tumbuhan lumut? Tahu. Yang pertama dinding sel tersusun atas selulosa. Ya. Oke, ciri yang pertama yaitu dinding selnya tersusun atas selulosa. Dinding selnya tersusun atas selulosa, yang artinya tidak ada jaringan yang memperkuat lignin seperti jaringan penguat. Anak-anak bisa mengerti, dinding selnya itu tersusun atas selulosa, yang artinya tidak ada jaringan yang memperkuat lignin seperti jaringan penguat. Ciri yang kedua itu, ada yang tahu ciri yang kedua? Tidak. Nah, ciri yang kedua itu habitatnya itu habitat pada tumbuhan lumut itu di tempat yang lembab dan basah.
habitat pada tumbuhan lumut itu di tempat yang lembab dan basah. Ciri yang ketiga yaitu memiliki rizoid dan daun, namun belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Artinya belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ciri yang keempat itu pertumbuhan pada tumbuhan lumut itu secara memanjang. Anak-anak, ciri yang keempat yaitu pertumbuhan pada tumbuhan lumut itu tumbuh secara memanjang. Sekarang kita lanjut yang ketiga yaitu klasifikasi dari tumbuhan lumut. Nah, klasifikasi dari tumbuhan lumut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, lumut daun. Lumut daun atau yang disebut dengan Bryopsida. Yang kedua, lumut hati atau yang disebut dengan Hepaticopsida. Yang ketiga yaitu lumut tanduk. Lumut tanduk atau yang disebut dengan Anthoceropsida. Jadi klasifikasi pada tumbuhan lumut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama lumut daun atau yang disebut dengan Bryopsida. Yang kedua lumut hati atau yang disebut dengan Hepaticopsida. Dan yang ketiga yaitu lumut tanduk atau yang disebut dengan Anthoceropsida. Contoh dari tumbuhan lumut daun atau Bryopsida itu yaitu Polytrichum juniperum. Contoh lumut daun itu Polytrichum juniperum. Pada lumut daun itu adalah jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Pada umumnya, lumut daun itu menghasilkan jenis gamet yang berbeda sehingga kita bisa membedakan kira-kira mana individu yang jantan dan mana individu yang betina. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut daun atau Bryopsida yang pertama itu memiliki daun yang berukuran kecil yang tersebar di sekeliling batang. Bisa mengerti? Bisa. Ciri dari tumbuhan lumut daun atau Bryopsida itu memiliki daun yang berukuran kecil yang tersebar di sekeliling batang. Yang kedua, memiliki akar, batang, dan daun yang sederhana. Yang ketiga, pada lumut daun atau Bryopsida itu biasanya tumbuh di permukaan tanah, bebatuan, tembok, dan kulit kayu. Sekarang kita lanjut pada klasifikasi yang kedua, yaitu tumbuhan lumut hati atau yang disebut dengan Hepaticopsida. Contoh dari tumbuhan lumut hati atau yang disebut dengan Hepaticopsida itu yaitu Machatia polymorpha. Machatia
Contoh dari tumbuhan lumut hati atau Hepaticopsida yaitu Marchatia polymorpha. Nah, pada lumut hati atau Hepaticopsida itu bentuknya itu menyerupai hati, yang artinya mempunyai bentuk tubuh seperti hati. Ciri dari tumbuhan lumut hati itu, yang pertama, sebagian besar lumut hati itu memiliki daun. Jadi pada lumut hati itu sebagian besarnya itu memiliki daun. Ciri yang kedua itu memiliki daun. Bentuknya itu menyerupai lembaran berlobus dan pipi. Ciri yang ketiga itu pada lumut hati dapat bertahan hidup mendatar dan biasanya melekat di bebatuan. Oke, sekarang kita lanjut pada klasifikasi tumbuhan lumut yang ketiga yaitu lumut tanduk atau yang disebut dengan Anthoceropsida. Nah, contoh dari lumut tanduk itu Anthoceros laevis. Anthoceros laevis. Pada lumut tanduk ini mempunyai sporafit yang panjang dan runcing. Jadi pada lumut tanduk itu banyak yang hidup di tepi sungai, di danau, bahkan di dasar selokan. Ciri dari tumbuhan lumut tanduk atau Anthoceropsida itu, yang pertama itu memiliki akar berupa rhizoid dan talus gametofiknya itu tidak dapat dibedakan struktur daun dan batang. Ciri yang kedua yaitu memiliki sporafit yang berukuran kapsul dan gametofit yang memanjang seperti karpet lebar. Oke, sekarang kita lanjut pada bagian yang terakhir yaitu peranan lumut bagi kehidupan. Peranan lumut bagi kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu peranan lumut bagi kehidupan kita sehari-hari? Ada. Coba. Peranan lumut yang pertama, menahan erosi tanah. Ada lagi? Ada. Mengurangi bahaya banjir. Mengurangi Bahaya banjir. Yang ketiga, bahaya banjir. Meningkatkan sumber air. Yang ketiga, meningkatkan sumber air. Masih ada lagi? Sudah. Nah, selain itu juga pada tumbuhan lumut itu biasanya digunakan sebagai hiasan. Lumut yang biasanya digunakan sebagai hiasan itu adalah lumut hati atau yang disebut dengan Hepaticopsida. Karena pada lumut hati itu bentuknya seperti hati. Selain itu juga lumut itu sebagai pengganti kapas yang biasanya digunakan pada proses pembuatan pembalut. Pengganti kapas. Nah, anak-anak, jadi materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Masih Bu. Pas, oke. Kalau tidak ada yang bertanya, di sini Ibu minta salah satu untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang tumbuhan lumut. Yang pertama, pengertian tumbuhan lumut adalah sejenis tumbuhan yang biasa hidup di tempat yang basah dan lembab. Tumbuhan lumut memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, dinding sel tersusun atas selulosa. Yang kedua, habitatnya di tempat yang lembab dan basah. Yang ketiga, belum memiliki akar
batang dan daun sejati. Yang keempat, pertumbuhan secara memanjang. Sekian Ibu. Oke, jadi mari kita berikan aplaus kepada teman kalian. Jadi, materi kita pada hari ini adalah tumbuhan lumut atau yang disebut dengan Bryophyta. Nah, tumbuhan lumut itu adalah tumbuhan yang biasanya hidup di tempat yang lembab dan basah. Jadi, ciri-ciri dari tumbuhan lumut itu yang pertama, jenjang sel tersusun atas selulosa. Yang kedua, habitatnya itu di tempat yang lembab dan basah. Yang ketiga, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang keempat itu pertumbuhannya secara memanjang. Klasifikasi dari tumbuhan lumut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lumut daun atau yang disebut dengan Bryopsida. Yang kedua ada lumut hati atau yang disebut dengan Hepaticopsida. Yang ketiga adalah lumut tanduk atau yang disebut dengan Anthoceropsida. Nah, peranan lumut bagi kehidupan itu, yang pertama, lumut itu dapat menahan erosi tanah. Yang kedua, mengurangi bahaya banjir. Yang ketiga, meningkatkan sumber air. Yang keempat itu, lumut biasanya digunakan sebagai hiasan. Serta yang terakhir itu, lumut biasanya digunakan sebagai pengganti kapas. Jadi materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Jadi minggu depan kita akan masuk materi yang baru, yaitu tumbuhan paku atau yang disebut dengan Pteridophyta. Jadi tugas untuk kalian, terutama untuk ketua kelas, tugasnya itu minggu depan datang bawa salah satu tumbuhan paku. Bisa tidak? Bisa Ibu. Oke, baik. Jadi materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Selamat Terima kasih, Bu. pagi.